Shalom saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Juniwan di Juniwan 01 Channel. Saudara dalam Tuhan, kesempatan ini kita kembali menjawab satu pernyataan Ustadz yang menyamakan antara Musa, Muhammad, dan Yesus. Dan beliau mengutip ayat Alkitab dan mengatakan bahwa Muhammad lebih mirip dengan Musa dibanding dengan Yesus. Nah, saudara dalam Tuhan, apakah benar demikian? Ya, mari kita membahasnya. Namun sebelumnya, mari kita simak apa yang disampaikan oleh Ustadz berikut ini. Saya selaku pemerhati Al-Quran dan Bible, Injil, akan memadukan pembahasan satu ayat yang saya ambil dari Bible. Satu ayat yang saya ambil dari Bible, dari Injil, di mana kita bisa melihat persamaan dan perbedaan Musa atau Nabi Musa, kemudian Yesus atau Isa, ini orangnya sama, Yesus dan Isa, dan Muhammad. Di dalam Injil disebutkan di Ulangan 18 ayat 18, pasal 18 ayat 18. Di situ firman Tuhan disebutkan di Bible, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini Musa, seperti engkau ini Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan dia akan berkata kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Baik, kita ambil potongan ayat ini. Di situ disebutkan firman Tuhan, seperti engkau ini Musa, seperti engkau ini Musa. Artinya nabi. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Artinya nabi ini akan berbicara sesuai wahyu. Nah, baik, sesudah kenabian Musa alaihissalam, kita lihat di situ ada Yesus dan ada Muhammad. Dua nabi ini atau dua orang ini punya pengaruh yang sangat luar biasa, yang besar, banyak. Baik, siapa yang sama seperti Musa? Siapa yang sama seperti Musa? Seperti firman Tuhan, seperti engkau ini Musa, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Nah, apakah yang dimaksud adalah Yesus atau Muhammad alaihissalatu wassalam? Baik, kita lihat Musa sebagai standar dan patokan dalam firman Tuhan. Musa punya ayah dan punya ibu. Muhammad punya ayah, punya ibu. Yesus atau Nabi Isa hanya punya ibu, yaitu Maryam. Yesus tidak punya ayah. Jadi dari sini poin pertama ini, di sini kita lihat ada persamaan Musa dan Muhammad. Adapun Yesus berbeda dengan Musa, tidak sama. Keduanya punya ayah dan ibu. Yesus hanya punya ibu, tidak punya ayah. Itu yang pertama. Yang kedua, kelahiran. Ingat bahwa Musa lahir atau dia dari janin melalui hubungan suami istri. Kemudian hamil ibunya, kemudian mengandung, lahirlah Musa. Muhammad lahir melalui hubungan perkawinan, ayahnya dan ibunya melalui hubungan perkawinan. Itu ayah Muhammad dan ibunya Abdullah dan Aminah. Adapun Yesus lahir dari Maryam tanpa melalui Baik, saudara dalam Tuhan, itu tadi pernyataan seorang ustadz yang membandingkan antara Musa, Muhammad, dan Yesus. Dan beliau menyimpulkan bahwa Muhammad lebih dekat, ya, jika disamakan dengan Musa dibanding dekat dengan Tuhan Yesus. Dan beliau ya menyerupakan Muhammad dengan Musa dari sisi lahiriah, karena Musa ya punya ayah dan ibu, dan ada poin-poin tadi yang disampaikan. Dan Muhammad juga demikian, ada ayah dan ibu. Sementara Yesus sendiri lahir tanpa ayah, hanya ibu. Nah, saudara dalam Tuhan, beliau menyimpulkan bahwa ya Muhammad lebih dekat dengan Musa, dan apa yang dikatakan oleh Bible itu tertuju kepada Muhammad, bukan kepada Yesus. Nah, saudara Tuhan, apakah benar demikian? Saudara, saya menjawab pernyataan ini ya dengan pertanyaan. Jadi sebelum saya memberikan pertanyaan,
Saya mau jelaskan dulu, ya. Secara lahiriah memang betul apa yang dia katakan tadi. Tetapi manusia ini dibentuk secara lahiriah dan juga secara rohaniah. Sekarang kita melihat dari sisi rohaniahnya atau rohaninya. Saudara dalam Tuhan, Musa ini sebagai seorang pemimpin bangsa Israel, dan sebelum dia memimpin bangsa Israel, ya, Tuhan berbicara secara langsung kepada Musa. Ya, ingat itu. Ya, Tuhan berbicara langsung kepada Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Hal yang kedua, ya, Tuhan atau Musa berjumpa secara langsung dengan Tuhan di Gunung Sinai. Ya. Hal yang ketiga, Musa, ya, dipakai Tuhan untuk membelah laut Teberau. Jadi ada mujizat yang dilakukan Tuhan dalam atau melalui kehidupan seorang Musa, ya, sehingga dia mengulurkan tongkatnya di atas laut dan laut terbelah sehingga bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan berjalan di atas tanah kering, dan kiri kanan, ya, adalah air, ya. Saudara dalam Tuhan, ya, Musa juga ketika memimpin bangsa Israel, ya, dipimpin oleh Tuhan secara langsung, ya, di mana siang hari, ya, mereka dijaga oleh tiang awan dan malam hari mereka dijaga oleh tiang api, ya. Saudara dalam Tuhan, Musa juga melakukan berbagai mujizat di tanah Mesir. Boleh kita melihat bagaimana Tuhan menulahi Raja Firaun dan seluruh masyarakatnya, seluruh prajuritnya dengan 10 tulah. Ya. Dan saudara dalam Tuhan, ketika Musa berdoa dan meminta kepada Tuhan supaya tulah itu dihentikan oleh Tuhan, maka Tuhan menghentikan daripada tulah itu. Nah, saudara dalam Tuhan ada banyak hal, ya, mujizat-mujizat yang diadakan oleh Musa. Karena kenapa? Karena Tuhan berkenan kepadanya dan Tuhan memakainya menjadi alatnya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian yang sudah disediakan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah Muhammad pernah melakukan hal yang serupa seperti yang dilakukan oleh Musa? Ya. Kalau pernah, berarti apa yang dikatakan oleh Ustadz di video tadi betul adanya, bahwa nubuat yang dijanjikan itu untuk Muhammad, bukan untuk Tuhan Yesus. Tetapi kalau tidak, ya, maka apa yang dikatakan oleh Ustadz tadi tentu tidak benar, tidak berdasar, dan tidak sesuai kebenaran Alkitab itu sendiri. Berarti, ya, ayat yang dia ambil tadi bukan untuk menubuatkan Muhammad, tetapi menubuatkan Tuhan Yesus. Karena secara rohania, ya, Musa lebih mirip atau Yesus lebih mirip dengan Musa. Karena kenapa? Yesus mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Dia mengubah air menjadi anggur. Dia membangkitkan orang mati, seorang Lazarus. Dia menyembuhkan banyak orang dari penyakit. Bahkan ketika yang sakit menjamah jubah daripada Tuhan Yesus, mereka mengalami kesembuhan, ya. Dan banyak hal, termasuk Yesus berjalan di atas air, saudara dalam Tuhan, ya. Banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sama atau mirip dengan Musa, saudara dalam Tuhan, ya. Bedanya, Musa dipakai Tuhan, sementara Yesus adalah Tuhan itu sendiri, yang mana mujizat yang dilakukan berasal dari dirinya sendiri. Jadi secara rohania, ya, Yesus lebih bisa disamakan dengan Musa. Jadi dari penjelasan ini, coba saudara simpulkan. Ayat yang dikutip oleh Ustadz tadi, cocoknya untuk Tuhan Yesus atau untuk Muhammad? Silahkan jawab sendiri. Dan saya tidak panjang lebar menyampaikan atau menanggapi Ustadz ini. Kiranya video ini memberkati kita, memberikan kita pemahaman pencerahan baru, dan kiranya juga kita senantiasa dikuatkan, diteguhkan, dan iman kita semakin kokoh di dalam Tuhan Yesus, dan kita menjadi orang yang menang di dalam Kristus. Saya Juniwan di Juniwan 01 channel undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.